grup dari Siang Wei Rong. Menghabiskan dana miliaran rupiah, mengundang para direktur grup untuk merayakan ulang tahun putra mahkota mereka, Lu Sheng. Acara ini akan disiarkan langsung oleh berbagai media besar. Nantikan. Mama, pria itu kehujanan. Aku mau kasih dia payung. Anak baik, tunggu sebentar. Ayo, sana. Paman, hujannya deras. Jangan sampai kedinginannya. Ayah! Ayah! Kamu gimana? Ayah! Memangnya kenapa keluarga lu sudah 3 generasi? Cuma karena punya uang yang tak habis-habis? Kenapa bisa begitu? Aku kerja 18 jam sehari, tapi tetap saja susah untuk sekadar bertahan hidup. Lu Sheng, salahkan saja dirimu sendiri karena terlahir di keluarga lu. Salahkan saja dirimu karena wajahmu mirip sekali dengan anakku. Jangan salahkan aku. Ini sudah nasibmu. Aku juga ingin anakku jadi pewaris keluarga lu. Zeng Er, ini salah ibu. Ibu kurang hati-hati. Ibu tidak menjagamu dengan baik. Karena ibu lalai, kamu jadi hilang. Mama, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita pasti bisa menemukan adik. Tidak bisa ditemukan. Nyonya, Tuan, sudah ditemukan. Di mana anakku? Dia di mana? Engker! Zeng Erku, siapa yang membawamu pergi? Dia pasti baik-baik saja. Ini bukan Zeng Erku. Zeng Erku punya tanda lahir di lengannya. Aku juga punya tanda lahir di punggungku. Ini bukan anakku. Aku harus pergi mencari Zeng Erku. Nyonya, kami sudah menggeledah seluruh kota. Hanya anak remaja Song ini yang bisa kami temukan. Tapi ini anak orang lain. Bukan Zeng Erku. Kenapa kalian membawa anak palsu untuk mengelabuiku? Aku pikir aku sudah tidak punya ayah dan ibu sejak kecil. Aku pikir aku sudah yatim piatu sejak kecil. Jadi aku mau merawat paman dan Gigi sebagai pengganti tuan muda. Kak, terima kasih ya. Kak, aku mau belajar gerakan itu. Ajarin aku dong. Ketan, ajarin kamu. Kamu buka dulu, terus tekan ke bawah seperti ini. Apa bentuk tekannya? Aduh, sakit-sakit. Gimana? Kak, aku kurang kuat. Coba tekan lebih ke bawah lagi. Iya, betul. Bisa. Terus ke bawah. Minum beberapa yang manis. Sudah habis. Cepat berangkat sekolah. Saya untuk kamu dulu membuat itu kawasan Saujijia sehingga aku bisa hidup seperti sekarang. Begitu aku ya saya tahu aku akan menyuruh ayah dan ibu tidak bersama. Ada kabar bahwa Lu Sheng, putra tunggal keluarga Lu yang menghilang selama 12 tahun, telah menghubungi keluarganya dan akan segera pulang. Zeng Er pulang.
小偷，啦，jangan. Xiao Cheng. Di video pencarian keluarga yang viral di media sosial dalam negeri, kami menemukan orang tua kandungmu. Tanda lahir di tanganmu dan di lehermu. Semua cocok. Pikirkan baik-baik. Kamu mau pulang sekarang? Ayah, ibu, sama kakak-kakak, aku kangen mereka. Mau apa kamu? Tolong, cepat, tolong dia. Baik. Hei! Kemana? 救人！ Dokter, Kelihatannya dia sudah membaik. Tidak ada masalah serius, kan? Oh, jadi kaki saya ada masalah. Tapi Tuhan itu nama libur deras, jadi kemampuan mengenai mungkin anda harus dianggap usianya sekarang. kok bisa begini? Lalu, Dia masih bisa mengetahuinya. Kemungkinannya cukup kecil. 18 kali. Adik kecil. Siapa namamu? Kamu bisa bicara? Bu, paman itu kehujanan. Aku mau anterin payung ke dia. dia manggil ibu. Selama ini kita belum juga dikaruniai anak. Kamu ingat aku lah. Terserahmu. Tadi kamu manggil apa? Mama. Anak baik, kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk Mama. Nah, buat sang. Nah, datang ya. Xiao Cheng, Sesampainya di Lujiang, sapa baik-baik ayah angkat dan ibu angkatmu. aku sama ayahmu pasti akan menjengukmu, ya? Kan ya. Xiao Zheng hari ini pulang ke Dacia. Jika terjadi sesuatu padanya di perjalanan pulang, Xing Meng akan menghancurkan semua negara yang dilewatinya. Siap. Ayah, ibu, kakak, aku kangen kalian. Aku kangen kalian. Hei, pelayan, cepat hentikan dia. Dasar bodoh. Jangan-jangan ada yang salah. Ini bukan mobil yang diambil balik keluarga yo, kan? Plat nomornya cocok. Itu adikku. Benar. Ayah. Mama. Kamu sendiri tinggal di keluarga lu, itu hal yang bagus. Namanya kebalik. Kak Lucian, dia itu kakak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu menjadi Pak Mandi dan cuci pakaian dalamnya? Kenal sih, Aku. Kak, Lucien. Lakuanmu yang suka main ambil baju orang itu memalukan. Kamu tidak pantas jadi bagian dari keluarga lu. Betul ini Neng pasti tahu. Dia yang kami kaya dalam dan mengintip kamu, Andi. Kak Lusheng, kenapa kamu selipkan bajumu ke aku? Kalau kamu merasa terganggu dengan keberadaanku di sini, aku bisa pergi. aku tahu kamu tidak suka aku. Asal kamu senang, aku rela tinggalkan papa, mama, dan kakak. Xiao Wei, kamu ngomong apa?
Ini rumahmu. Kamu yang jadi putri keluarga lu kami. Kau harus ada yang pergi. Dia yang harus pergi. Hari itu, kau mau mengusirku? Kenapa? Sekarang kau merasa tidak bersalah. Mengintip kami mandi, mencuri pakaian dalam kami, sekarang malah mau menyalahkan orang lain. Lu Sheng, kelakuanmu yang menjijikkan dan bejat itu benar-benar membuatku muak. Hanya panti asuhan yang bisa melahirkan orang sepertimu. Sudah ku bilang dari dulu, membawanya masuk ke keluarga lu itu keputusan yang salah besar. Karena keluarga lu sudah punya Lue. Satu adik itu sudah cukup. Kak, jangan bicara begitu soal Kak Lu Sheng. Bagaimanapun, dialah adik kandung kalian. Aku tidak pernah mengakuinya sebagai adik, dan dia memang tidak layak. Kak, dulu kalian baik sekali padaku. Aku berbuat salah apa sampai kalian tidak senang? Aku juga mau dipeluk. Ya Samsu, masuk ke ruang bawah tanah. Lemparnya kaum pergi sendiri. Ini bukan mesum. Pergi, pergi. Jadi sendiri melihat selalu. Sementara panggil, debutlah. Zong Guanjia, tolong pergi ke keluarga Lu di Jiangyo. Aku perlu tahu bagaimana keadaan Xiao Zheng selama sebulan ini. Tian Yun, aku tidak mengerti kenapa kau bilang ke mereka bahwa Xiao Zheng dibesarkan di panti asuhan. Padahal dia jelas yang paling disayang di keluarga kita. Kau pun tahu bodoh padanya. Dan yang aku ketahui, keluarga Lu itu mengadopsi seorang anak. Kau tahu sendiri kondisi kesehatan Xiao Zheng itu istimewa. Aku khawatir keluarga Lu terpersoalnya. TSM, kau kenal mereka? Menurutku, datanglah dengan dari kerjasama. Kalau keluarga Lu memperlakukannya dengan baik, berikan mereka rezeki nomplok. Tapi kalau mereka tidak baik pada anak angkat Fang Tianyu milikku, Baik. kirimkan mereka ke liang kubur. Zong Guanbia. Pasang ini. Setelah sampai di rumah keluarga Lu, aku dan istriku ingin terus memantau kondisi Xiao Zheng. Istriku sudah rindu padanya. Baik. Makan, aku sudah panggil kamu 7-8 kali, tapi kamu terus ngumpet di dalam. Namaku saya coba. Tapi aku nggak ngajak makan. Ini sedang main. Cepat keluar. Aku ke sana. Kamu memang sudah pintar. Pandai ngambek sekarang. Di luar sana boleh saja cemberut. Tapi jangan kau balas itu sini. Sudah lagi mana sini? Masa kau nggak tahu? Ayah, insaf aku. Aku cuma mau kasih Lu Zheng istirahat sebentar lagi. Harusnya tadi aku ketuk pintunya lebih keras. Mungkin dia sudah bangun. Aku nggak tidur, dan kamu juga nggak manggil aku. Ayah, sudah, jangan dilanjutkan. Kita makan dulu. Nanti makanannya keburu dingin. Ibu sama kakak-kakak belum makan juga. Ayo, kamu dulu. Ketua, ini tempat tinggal putra mahkota King Nencita. Ketua Zheng, saya sudah tiba. Ayah. Sheng lapar. Ayah, Lu Zheng tidak sengaja mengambil pakaian dalam ibu. Biarkan dia makan dulu. Untung Lue sudah minta maaf untuknya. Abi Menggu dan Subi itu makan di sudut sana. Pikirai kait soal apa yang kamu buat hari ini. Yes, ma. Lu Sengge, itu mangku punya Nian. Bagian kamu. Mama, jangan salah.
biarkan dia ambil sendiri. Anjing baik. Kamu gila, biar dia. Mama, lihat tuh. Orang bodoh, dia tetap bodoh. Makan satu mangkuk bareng anjing. Dia itu sasingkuhan bos di Amerika. Kewakisan, laki ba? Kalau aku Jess bisa datang sini, bukannya dia sudah janji ketemu kamu di kantor? Dapat foto. Mendengar ya, apa yang maksud? Aduh, kita sebesar kerja sama punya. Semoga kedatangan penitia makin Bu Anda. Iya, tidak selesai. Hanya sekali sengaja saja. Kami tidak sempat menyiapkan yang lebih baik untuk Anda. Ayo, duduk dan makan bersama kami. Lihat kan, tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kita lihat saja nanti. Nyonya. Kita sudah lama berurusan bersama. Tapi kenapa baru sekarang saya menyatakan kini? Dia anak kandung saya. Hilang lebih dari 10 tahun, baru saja kami bawa pulang. Oh, begitu rupanya. Nah, bagaimana rasanya tinggal di rumah ini? Pasti senang bisa bersama ayah dan ibu, kan? Bicara. Bilang kami baik sama kamu. Cepat. Ayah dan ibu sangat baik kepada saya. Kak juga sangat baik kepada saya. Terus apa lagi? Adik Louie. Mau tidak? Adik Loe juga sangat baik kepada saya. Tapi ekspresi Xiao Zheng kelihatan tidak wajar. Coba saya lihat bawah meja. Jangan-jangan ada yang memaksanya. Ketua, dia saya gantikan yang baru untuk Anda. Tidak perlu. Ada apa? Ini ketua, Feng Jie mau memperkenalkan dia ke kamu. Namanya Nian Nian. Dia juga bagian dari keluarga kami. Dia selalu merindukan Lucien agar cepat pulang. Oh, ternyata seekor anjing. Kan sudah ku bilang, Xiao Zhen itu ini banget. Keluarga lu pasti memperlakukannya dengan baik. Jason, jalankan rencana seperti yang sudah kita sepakati. Beri keluarga lu kejutan besar. Aku dan istriku juga akan datang lebih awal besok. Pastikan semuanya sudah siap. Tuan Lu, untuk merayakan reuni Anda dengan putra Anda, besok siang saya akan mengadakan pesta mewah di Hotel Hua Siang untuk Anda semua. Kami mengundang seluruh keluarga Anda untuk hadir. Pesta? Kalau begitu, kerja sama kita. Tunggu saja Pio Amriokan. Kerjasama antara bos saya dan Anda akan diumumkan di pesta besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Terima kasih, Tua. Saya Mama, berarti besok ada banyak makanan enak dong? Makan. Kamu cuma mikirin makan. Tadi kasih biar ketemu. Kamu tuli? Apa susahnya menjawab? Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang salah. Kamu tidak tahu? Kamu ini benar-benar tidak punya malu. Mengintip kakak perempuanmu meni. Orang yang kakak perempuanmu. Itu bukan kesalahan. Baik, bukan secara bertahu ya benar. Itu juga bukan kesalahan kamu. Melanggar norma dan etika sungguh tidak bermoral. Lebih rendah dari binatang. Jadi oh aja. Tadi kenapa kamu tidak menghindar pun? Tebak lawan dan singgung embagnya. Tidak perlu. Lihat itu cuma leket. Suruh gak cuci di kamar mandi. Karpet di bawah kakimu itu harganya ratusan juta. Kalau sampai kau perkena darahmu dan tidak bisa dibersihkan, kamu yang menanggung. Pergi dari sini. Jangan sampai kamu kembali. No. Lu Shenge, namanya juga sayang, makanya dimarahi. Ayah kemakan itu demi kebaikanmu. Ayah pasti sedih. Kamu bukan orang yang tidak berguna.
Baiklah. Mama. Papa, kapetnya sudah aku cuci bersih dan sudah aku pasang lagi. Dan aku sudah tidak ada di sana. Memangnya aku mau kau saya cuci. Itu memang sudah seharusnya kamu lakukan. Mama, Kak, baju dan celana kalian juga sudah aku jahit. Boleh aku ikut ke pesta? Ini celana jeans robek model terbaru yang aku beli. Harganya 5.000. Siapa suruh kamu jahit? Jangan disentuh. Kamu ya, aku jijik. Kamu ya, jijik. Kamu mati tidak, jijik? Tidak kotor, Kak Lu. Mama sudah daftarkan kamu jadi kurir ojol. Suruh kamu antar pesanan. Kalau semua pesanan sudah kelar, baru kamu boleh ikut ke pesta. Hah, serius? Aku pasti akan antar semua pesanannya. Pesanannya sih kelar, tapi kamu ini orang bodoh. Paham ya? Itu malah bagus. Anggap saja keluarga ini tidak pernah ada. Aku dan istriku akan pergi ke Jiangyou menemui Xiao Chen, kepala besar Xi. Ada pesan yang ingin disampaikan? Kami juga sudah lama tidak bertemu dia. Sudah kangen juga. Gubernur, bolehkah kami ikut? Malam ini jam 7. Kalian duduk saja di depan TV. Aku sudah mengundang acara keluarga paling hits saat ini. Pulang ke rumah. Nanti akan disiarkan langsung kepulangan Xiao Zhen ke keluarga lu. Sekaligus persiapan udah tidak besar untuk keluarga lu. Biar Xiao Zhen kita bisa tampil dengan kepala tegak. Untuk urusan besar dan kecil organisasi, tolong kalian yang urus dulu. Siap. Ayah, kira-kira ketua Jason mau ngapain ya? Katanya mau makan sambil bahas kerjaan. Kok malah ngundang tim acara pulang ke rumah? Acara pulang ke rumah itu apa? Itu loh, acara live yang merekam reuni keluarga yang lama terpisah. Mama selalu nonton tiap episodenya. Halo pemirsa, episode kali ini mengisahkan pertemuan kembali orang tua dan anak yang terpisah selama 12 tahun. Peralatannya sudah siap? Sudah mulai. Tak disangka, kali ini kita yang jadi bintang acaranya. Ketua Jason ini keterlaluan. Masa kita harus berpelukan sambil nangis bombay kayak di acara itu? Masuk pada sana, ada kewajiban. Sudah terlambat kalau mau batalkan sekarang. Lu Wei. Ada apa? Nanti kamu gantikan Lucian tampil di acara itu. Ikuti saja aurnya. Baik, Ini kurang tepat, kan? Menurutku lebih baik biarkan Kak Lucian saja yang tampil. Bagaimanapun dia anggota keluarga. Lucian saja dia keluar, malas tampil di mana? Dia tampil. Tidak mungkin. Tapi yang terakhir, kamu khusus kedua apa? Teknik itu justru yang paling tidak bisa aku lakukan. Tapi demi keluarga lu, aku akan coba. Wei, terima kasih sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Memang sudah seharusnya. Semua momen kecil Xiao You dari kecil sampai besar ada di sini. Semuanya akan di sini. Serta ini berkeluarga lu. Siapnya selera tanggung jawab kita kepada mereka. Aku cukup berat malasnya. Nanti pas waktunya, kita bro. Pesanan dari tim acara pulang ke rumah, Hotel Hua Chen. Wah, kuenya cantik sekali.
Pemirsa yang terhormat, selamat datang di episode ke-100 acara Pulang ke Rumah. Terima kasih. Sudah mulai. Coba lihat. ZF benar-benar luar biasa. Akhirnya bisa bertemu orang tua kandungnya. Mama, apa? Senang mengenal Raya, tunggu dulu. Antar kuenya kalau aku panggil. Hari ini kami menghadirkan keluarga Lu Hongping, Direktur Lu Group, perusahaan terbesar di Jiangzhou. Di mata orang luar, mereka tampak sempurna dengan kekayaan ratusan juta. Namun di balik itu, tersimpan luka yang tak bisa diungkapkan. Anak tunggal mereka hilang di sebuah malam yang diguyur hujan deras. Jadi kalian selalu menyimpan Saint Air di dalam hati. 12 tahun berlalu, tapi kerinduan keluarga ini terhadap darah daging mereka tak pernah padam. Melewati waktu yang panjang, melewati jarak yang jauh, melewati segala rintangan, hari ini akhirnya mereka bisa bertemu. Berikutnya, kami persilakan Putra Lu Group, Lu Sheng, untuk memasuki panggung. Ayah, Ibu, 12 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukan kalian. Ibu, nak. Jadi, apa yang ingin kalian katakan kepada Wu Shen? Nah, mulai sekarang, mau beli apa saja, silakan. Mau buat apa? Mama yang masakin. Lagi ini, adik, selamat pulang ke rumah. Kamu tidak sendirian lagi. Kamu punya keluarga. Bukan begitu. Kalian tidak pernah memperlakukan aku seperti ini. Bukan. Untuk anggota keluarga yang sudah lama terpisah, Ayi tahu. Adik saya itu orangnya polos dan tulus. Saya punya celana jeans robek yang memang modelnya begitu. Tapi dia tidak tahu, dijahitnya satu persatu, sampai rapi lagi. Saya minta kamu jahit bajuku yang sobek. Sudah rusak parah pun kamu tidak mau. Katanya kotor. Kotor. Kamu tahu tidak, anak saya itu. Dia menjahit mantel saya, bahkan menempel gambar kartun lucu di atasnya. Dia sangat berbakti. Waktu kecil, anak saya pernah membantu mencuci karpet, lalu dibereskan kembali setelah selesai. Itu memang sudah seharusnya. Jadi tugasmu, merawat kami dengan sepenuh hati. Dia adalah tulang punggung keluarga kami. Dan sumber semangat kami. Ayah, Mama, terima kasih sudah mau mengingat hal-hal kecil seperti itu. Masih panjang perjalanan kita. Biar Juar yang merawat kalian sampai tua. Lusin, ini nggak sih? Dia jelas bukan Xiaozhen. Xiaozhen. Lihat, itu siapa? Xiaozhen. Hari ini, dalam acara pulang ke rumah, kami juga sudah menyiapkan kue spesial untuk merdaya bahagia dan hangat ini. Selanjutnya, kami tidak main bahu yang panggung. Hei, kau tak boleh bersenang. 接下来有请工作人员把蛋糕带到台上。 Ayah. Itu bukan saya. Adik, akulah Xiaozhen yang asli.
Lihat. Itu Zhang kecil. Ini. Kenapa Zhang jadi kurir sekarang? Bu, kita tidak kenal dia. Berhenti! Kamu bukan! Ini yang aku buat kamu. Berikan itu padaku. Zapio. Acara ini siaran langsung. Kita belum bisa tampil sekarang. Cari tahu dulu apa yang terjadi. Apa dia mau main kasar? Orang gila dari mana yang datang ke sini? Ada orang! Usir dia dari sini! Lantainya sudah aku bersihkan. Aku juga bisa jadi kurir. Aku bukan orang gila. Dia kena orang gila ini. Cepat sedia. Bu? Dulu ibu paling sayang sama Sang Er. Masa ibu juga tidak mau mengakui aku? Dialah anakku. Kamu berharap siapa yang akan membelamu? Susah dibilangin. Tahu ya, sedikit kamu mau pergi, ya? Tahu lagi ngomongnya. Aku yang mengakuinya. Kak Ipar. Harap nonton di studio, siaran langsung kita mengalami sedikit gangguan. Kita akan segera kembali. Cepat pasang iklan. Jangan. Ini sudah jadi trending nomor 1 nasional. Hentikan. Siksa dia lalu apa itu? Dia bilang tidak kenal Lucian. Selalu saja begini. Sepertinya. Cepat kembalikan ke siaran. Dia bilang tidak kenal Lucian. Permisi, Iu. Siang kali siapa asuh? Anda perlu ketahui biar naik. Ini keterlaluan. Kami menindas siapa? Ini acara milik keluarga lu. Jangan panggil gigi onar. Aja kau, kamu usah. Memangnya kenapa? Apa urusanmu dia ini? Pembawa acara, soal identitas Lucian. Saya rasa seseorang sudah menyerahkan datanya kepada kalian. Sebenarnya siapa Lucian itu? Ayo, konfirmasi. Objek penyaji layar. Ini adalah Rating sudah mencapai. rating telah mencapai tertinggi. Dan memicu banyak. Ayo, mereka. Lucian. Berdasarkan foto berlokasi, juru bicara tadi. Bukan dia seorang makhluk. Now, senang apa nih? Berdasarkan foto dari lokasi. Gue bicara nih. Santai. Betul. Juru bicara tadi adalah anak angkat saya. Sedangkan kurir di depan kita ini Adalah anak kandung saya. Tapi, saya malu mengakuinya sebagai anak. Anak tidak beradab ini. Dapat. sama sekali tidak layak menjadi anak Lu Heping. Luzong, soal Lucian. Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Kalau diungkap, keringanannya bakal sangat buruk. Sudahlah. Pokoknya mulai sekarang, keluarga lu dia punya anak bernama Lucian. Ayah, ini semua salahku. Apalah yang bikin hubungan ayah sama Kak Uzeng jadi renggang? Kak Uzeng, semua ini gara-gara aku. Aku tidak seharusnya memergokimu mengintip kakak kedua Nani, dan tidak seharusnya menemukan kamu mencuri pakaian dalamnya. Semua ini. Maafkan aku. Aku sempat kasihan sama kurir itu. Ternyata kelakuannya si jorok itu. Masih pantas dikasihani dia. Lusong, bagaimana dengan hal yang akademik saya sih? Luzong.
kakak lu. Semua yang ada di negara ini, alat NCT milikku. Termasuk Kedua, Saudaramu. Zongju. Zongju, kekhawatiranmu memang benar. Anak angkat keluarga lu itu memang bukan orang baik. Aku mengerti. Ke depan kami. baik. Mau mati kau. Lu Sheng, apakah benar setelah kamu kembali ke keluarga lu, kamu mengintip adikmu mandi, mencuri pakaian dalam kakak iparmu, dan terus-terusan melawan Lu Yangzi? Bukan begitu. Ingat, kamu mau mengusirku? Mau memisahkan aku dari ayahku? Iya, Kak Lujiang, akulah yang merusak hubunganmu dengan ayah, ibu, dan kakak. Semua kesalahan ini tanggung jawabku. Tapi tenang saja. Aku pergi sekarang, dan tidak akan bikin masalah lagi. 你走了之后，到底aku ya, nak, ibu sudah bersusah payah membesarkanmu belasan tahun. Ayo, Abang, kamu satu-satunya alasan ibu bertahan hidup. Jangan pergi. Ibu mohon padamu. Lu Shen, kamu sudah keterlaluan. Lu Wei itu. Kau terlibat. Apa kreatif? Pembunuhnya kamu. Dia yang memfitnahku. Semua itu perbuatan dia. Lu Wei memang bukan anak kandung. Tapi dia selalu jadi bagian dari keluarga kita. Dia keluarga kita. Sekarang aku paham. Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mengusirnya. Betapa kejamnya kamu. Aku sudah lihat sendiri. Aku ada kamu kini ke internet. Keluarga lu sudah mencarinya bertahun-tahun. Bukannya bersyukur, malah mengusir Yangzi. Tapi yang di atas itu adalah istri Zongbuzu. Dan dia itu dengan Lu Wei. Jadi dia anak yang diminta Zongbuzu agar aku asuh. Lurang, kenapa kamu nggak mati aja sekalian? Pulang-pulang cuma nyari masalah. Selama ini, berkat Xiao Wei, keluarga lu bisa dapat proyek-proyek besar. Tiba-tiba gue tiba-tiba datang sini. Kaget juga aku. Kukira. Seorang anak yatim mau tampil kayak orang bodoh. Mau berparisan beli anaknya, pakai apa? Dia sendiri yang mau dicaci maki di depan kamera. HM? Kakak juga sudah berubah. Tante. Aku mau pergi. Jifwe pasti akan bela kamu. Pergi sekalian. Sudah seharusnya. Kalau aku suruh dia pergi sekarang. Betul padamu. Lurang, kalau kamu mau pergi karena malu ketahuan kelakuan burukmu, nggak perlu. Aku tahu latar belakangmu memang nggak baik. Wajar kalau ada sifat buruk. Tapi selama kamu mau berubah, keluarga lu masih bisa menerima kamu. Tapi kalian sudah nggak anggap aku sebagai keluarga lagi. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Semua yang kamu makan dan minum di keluarga lu ini, siapa yang kasih kalau bukan kami? Sekarang bilang kami tidak anggap kamu keluarga. Berani sekali kamu. Lu jadi kacau balau begini. Kamu paling galak. Kamu sama sekali nggak pernah pikirin keluarga lu. Lurang! Di depan kamera ini, minta maaf sekarang juga kepada keluarga. Mr. Yang Keiko. Maksudnya? Iya, minta penjelasan dong. Kasih penjelasan. Ini semua salah aku. Jangan salahkan lu tadi. Gara-gara aku, Lu Sheng sampai menanggung beban sebesar ini. Aku mau pergi. Aku rela pergi demi Lu Sheng. Sekarang. Kamu masih belum saja? Ini salah kamu. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Berlutut dan minta maaf.
Kau yang mau ugarkan dia pergi, lihat saja apa minat dia pergi. Minta maaf. Kamu, aku bilang, kalau dia mau pergi, biarkan saja. Aku mau lihat gayanya yang pura-pura baik itu. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Lu itu salah parah. Dimana kita anakku memang orangnya polos. Tapi kembali dia disebut mana? Tadi akan mengangkat dia. Aku tidak akan pergi. Bukan. Keluarga Yolu keterlaluan banget. Bagaimana dia bisa kenal? Pemimpin Seitu Mahayu lebaran ini, si Beng Sentai kedudukannya sensitif, jadi tidak akan bertindak kecuali terpaksa. Tapi khawatirnya dia akan panik. Menurutku, Tin sedang menunggu kita yang duluan. Aku langsung ke lokasi sekarang. Kepala binatang ini, mau aku puntir lepas? Kepalanya! Oke. Aku ikut kamu. Ayo. 9 kali lincang ya, betul tidak? Tapi semuanya sama-sama mengusir anak kami sendiri. Iya. Betul. Kameraman, ambil gambarnya yang bagus. Hari ini aku mau dia minta pertanggungjawaban di depan semua penonton untuk Lu Wei. Nah, Tenang saja. kamu dulu, kamu lah yang dia duduk. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Lu Teng, belum. Aku hitung sampai 3. 3. Tidak apa-apa. 2. Kamu boleh hentikan rekaman acaranya. Iya, aku akan melakukan sampai puas. Sampai dia minta maaf. Aku mau lihat seberapa keras kepala dia. Ayah! Kenapa ayah tidak percaya padaku? Kenapa ayah tidak mau percaya padaku? Kebetulan. Kebaikan yang sangat membunuh hatiku. Ayah. Tidak baik kalau kita menyerang Kak Lu Cheng. Selama ini kamu boleh pura-pura bodoh. Boleh tidak tahu malu, aku masih bisa tahan. Tapi kamu terus-terusan tidak mau mengalah pada ayah. Tamparan ini harus berkata. Putra mahkota Kingman menyuruh putra mahkota Kingman berlutut. Keluarga kalian. Berani sekali. Berhenti. Berani kamu mengukur putra mahkota Kingman? Jangan kamu, bahkan ayahmu sekalipun. Harus berlutut juga. Ayah, kawan. Dia memukul anak kita. Tenang dulu, sudah dipakai belata. Nah, Terima kasih. Bela aku! Bela aku! Baca. Ayah angkat, aku baru tahu duduk rekannya, makanya terlambat menemui kamu. Semoga kamu bisa memaafkan aku. ayah angkat. Siapa yang tadi kamu sebut putra mahkota Kingman? Semua momen hidup Xiao Yo dari kecil sampai besar tersimpan di sini. Menyerahkannya ke keluarga Lu adalah bentuk pertanggungjawaban kita. Tapi itu saja berkasnya. Nanti aku khawatir. Siapa putra mahkota Kingman? Kamu. Minggir. Siarkan langsung di televisi. Anak yatim piatu dari panti asuhan tiba-tiba saja. Untuk mengganggu aku, Nurudin, justru ingin tahu. Siapa kamu? Jangan suruh aku tanya. Sekarang saatnya perhitungan atas apa yang dilakukan pada anakku. Hanya kamu berani melawan aku? Ketua Jason telah tiba.
Lu Zong, katanya Jason punya proyek besar buat kerja sama kamu. Bukan begitu. Tuan Jason itu ketua konglomerat Wall Street di Amerika. Ini artinya kita bakal sukses besar. Tidaknya kau udah sukses dulu. 就还是你，那听到有什么多什么意？ Tenang saja. Konglomerat Wall Street untuk merayakan pertemuan keluarga Lu sekaligus menyambut kerjasama ini memberikan hadiah 1 gunung perhiasan emas, 1 pulau di Pasifik, 1 kapal pesiar mewah berikan, serta kontrak pengadaan militer senilai 10 miliar. Ya ampun. Keluarga lu dapat kontrak sebesar itu. Apa mereka masih mau kerja sama kita? Selama anak kita berhasil jadi pewaris keluarga lu, ini semua bakal jadi milik kita juga. Nak, ibumu sudah berjuang keras. Hari ini kamu harus usir Lu Wei pergi. Pergi! Kontrak 10 miliar, lagi kontrak kita. Keluarga kita benar-benar sudah dapat loker emas ini. Jason itu, bosnya di belakang layar. Orangnya punya kuasa besar. Lihat tuh, mitra terbesar keluarga kita sudah datang. Siapa yang berani usik Luwei kita? Dia bakal ikut mati sama si bodoh itu. Kepada ibu, kepada ayah. Semua ini salah Zosen. Ada, masa penting. Tenang saja. Paman Jason datang ke sini memang mau kasih kamu kerjaan. Nah, Ketua Jason mau bahas kerja sama ayah. Ayah kesana dulu, nanti baru ajak kamu keluar. Ya, tolong jangan ceritain soal aku ke ketua Jason. Dan jangan minta dia bela aku. Nanti malah ganggu kerja sama kalian. Aku nggak. Pak Pendeta, ayo temani aku sambut Ketua Jason. Tuan Lu, Ketua Jason, hati-hati ya. hadiah yang kami siapkan, semoga benar. Hari ini di sini, ramai sekali. Kamu tahu berapa lama kamu absen dari Cahayu nih keluarga ini? Padahal ini soal harganya kita sendiri. Asal ingat pantau. Kamu tidak mau mengakui anak kandung kamu sendiri. Si Lucien yang bandel itu sudah terlalu banyak kebiasaan buruknya. Susah payah baru. Anda harapan? Aku tidak akan menyesal sampai mati. Mesin bantuan tahu kita, Mas Bayu. Kata bergantung padanya. Sampai Ketua Jason. Ketua Jason, saya tahu pesta malam ini adalah acara Anda. Sepertinya Anda sudah tahu ada yang bikin onar di sini. Mereka memukuli saya. Iya. Tidak kali bumi. Ketua Jason, bukan begitu? Orang-orang bodoh ini, apa mereka sudah berani melawan gubernur sekarang? Tunggu dulu. Dengan muadah itu, tak semua kota dan berikan. Kerja sama kita dibatalkan untuk sementara. Hei, ketua, ini maksudnya apa? Ketua, ini maksudnya apa? Ketua Jason, apa yang membuat Anda tidak senang dengan kami? Bukan kalian yang membuatku tidak senang. Jangan-jangan suasana acaranya yang tidak memuaskan Ketua Jason? Ketua Jason, tolong jelaskan. Ada masalah apa ini? Sekarang waktunya grup lu bernegosiasi. Ini bukan urusan kalian. Cepat, keluarkan semua orang muda sini. Ketua Jason, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Kenapa tiba-tiba menghentikan kerjasama? Kontrak militer senilai puluhan triliun ini, tahukah kamu siapa yang mengaturnya untukmu? Tolong jelaskan. Kingman. Hanya orang Tionghoa paling berpengaruh di dunia. Dia bisa mendapatkan kontrak militer sebesar ini. Untuk bawa kalian. Tapi kamu. Dan ini. Aku? Kamu salah. Putra mahkota Kingman. Panggil dia putra mahkota Kingman. Kelageng. Sungguh berani sekali kalian. Ada yang lima, kami mau belak ada yang lima. Untuk Iblis Kingman, menghormati kerajaan putra mahkota Kingman. Hormat kami untuk putra mahkota. Tuan putra mahkota. Urusan ini. Tunggu dulu.
Kayaknya ini semua sudah gaduh sama Tiffany. Semuanya asuh. Itu dia. Kalian tim produksi ini lah, sih? Dapat aktor dari mana sih? Dia cium tuan hitam kota. Terus aku ngaku sejarahnya. Orang film hitam apa itu? Pak U, mohon maaf, kami sudah berkali-kali mengecek. Konten ini memang dikirim oleh Bapak ini barusan, dan Bapak sendiri yang minta kami tayangkan langsung di depan semua penonton. Jangan pura-pura di sini. Lu Zheng besar di panti asuhan. Dari mana dapat orang tua angkat? Kalau mau angkat dia jadi anak, bawa saja pulang sendiri. Jangan ganggu bisnis ayahku. Panti asuhan? Kalian kira di flash disk itu cuma ada satu video itu saja? Setiap menghidupkan Lu Zheng dari kecil sampai besar sudah rekam semua. Tadinya mau aku kasih ke kamu sebagai kenang-kenangan, tapi tidak aku senggak sekarang. Putar semuanya. Bro, soal masa lalu itu, Xiao Zhang tidak mau mengingatnya lagi. Iya juga sih. Mereka tidak pantas. Kita pun tidak pantas. Menurutku dia yang tidak beres. Makanya gugup. Minder sendiri. Kalau bukan karena. Putar saja sekalian. Biar semua orang lihat dari kecil dia ini pencuri atau bukan. Seberapa rendah kelakuannya. Mulai sekarang. Kalian sukai, bukan. Lihat semua orang. Inilah orang yang suka bicara sembarangan. Calon pembunuh. Yang bisa melarikan sembah seperti Lu Zheng. Pembawa acara, tayangkan semua video yang berkaitan. Aku tidak percaya keluarga lu. Seterusnya. Dia yang tunggu ya. Sekarang. Gila. Urusan hari ini belum selesai. Tuan Huang, data ini Anda bawa sendiri ke sini. Soal ditayangkan atau tidak, tim program Jiagui akan menyerahkan keputusan kepada Anda. Xiao Yo. Soal rekaman ini, kami sudah lama memutuskan. Lanjutkan tayangan. Orang yang mandi bareng kakak perempuannya sudah bisa dibayangkan lingkungan tempat dia dibesarkan. Tempobi, gue hati orang ini. Oh, masih tidak. Ikut aku. Di lokasi acara Su, akhirnya aku menemukan orang yang dulu pernah menolong Tuan Lu, Feng Loyu. Tuan Lu. Kamu bilang panti asuhan? Kebiasaan ini sudah terbentuk sejak kecil. Hina. Dari memang tidak salah tuduhan itu. Lagi lihat apa? Aku nanti melakukan sidang tumbuh kembang Xiao Zhang. Jangan kita sertakan keluarganya, keluarga Xiao Zhang. Bahwa selama di sini. Peta dunia. Aku mau tahu di mana rumahku. Aku mau cepat ketemu papa mama. Aku kangen mereka. Oke. Kalau Xiao Zhen sudah tahu jalan pulang, kami langsung antar kamu. Ternyata niat Lu Jiangge mengintip dia itu baik. Aku sudah bilang dari dulu, Lu Jiangge mengintip kakak kedua mandi pasti karena dia sangat merindukannya. Paham ya? Alasan yang bagus juga tuh. Nyuri baju, bilangnya mau dijahitin buat ayah ibu. Bu, anak ini lumayan cepat doasan juga ya. Tapi nggak nyangka, pakaian dalam kita di rumah. Sampai perlu bintangnya sekarang. Ini, dia lagi musik orang. Pergi main di tempat lainnya. Si kecil nggak suka ada yang masuk ke sini.
kelihatannya semuanya sudah terbongkar. Ini kali bermain lawan Musjona. Kebetulan ini saya lebih ke mana? Sejak Anak yang sudah ditemukan kembali, ternyata seperti ini. Acara pencarian keluarga ini masih perlu dilanjutkan nggak sih? Pak, kamu gambar apa ini? Ini gambar ayah dan ibu. Tadi teman-teman itu coret-coret wajah ayah dan ibu. Aku benci mereka. Ibu paling sayang aku. Kalau sudah ketemu mereka, aku mau kasih gambar ini langsung. Jason, pesan yang kamu diminta bawa sudah kami sampaikan. Dia bisa suruh Jason berlutut. Kalau sudah besar, aku mau lindungi ayah dan ibu. Ibu. Anak kecil yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, tapi mau melindungi orang tuanya. Ternyata dia masih ingat hal itu sampai dewasa. 卢森跟了海到小三，你itu semua ada. Saat itu kita memang keterlaluan waktu itu. Waktu bertempur, sepatumu rusak kena musuh kan? Sini, lihat betapa pintarnya anakku. Jeng Er. Paman Kinglong, sepatumu sudah aku tambal. Ada beberapa bagian yang tambalannya kurang rapi, tapi sudah aku tutupin dengan stiker. Ya, tahu tunggu sekali. Mau apa saja? Bilang ke Paman Kinglong, nanti Paman berikan. Aku mau ketemu papa, mama, sama kakak. Kalau mereka ketemu orang jahat, aku harap Paman Kinglong bisa melindungi mereka. Mereka itu sangat sayang sama Zheng Er. Jeng Er. Ayo ikut Paman. Menambal sepatu orang. Memangnya itu kedatangan baik? Mengapa ada orang yang mau dilindungi olehnya? Semua prajurit dengan perintah. Siap. Ingat baik-baik. Temukan orang tua Xiao Zheng dan lindungi mereka. Setelah temu, sehingga mereka selamatkan dari hidung setaunya. Siap. Xiao Zheng, Paman Kinglong sudah berjanji. Kamu mau bilang apa? Yang sudah mau membantu aku. Zheng Er, sebenarnya apa yang sudah kamu alami selama ini? Jangan pura-pura polos, masih bilang bodoh segala. Bagaimanapun juga, otak Lu Sheng memang bermasalah. Itu fakta. Orang-orang itu cuma menghibur anak kecil saja. Siapa yang bisa membuktikan dia pernah datang menemui kita? Bukannya aku yang pertama lihat pengumuman pencarian orang itu di video pendek? Pendiri Zilu gitu. Tuan Baoqian telah tiba. Tuan Lu, akhirnya kami menemukanmu. Ada apa ini? Di awal pendirian Zilu itu, Tuan Lu banyak memberikan saran. Beliau membantu kami menembus blokade Wantong Bitu dan berkontribusi besar dalam membangun merek petak kami sendiri. Masa sih? Bukannya dia itu bodoh? Bodoh itu tidak mungkin. Tuan Lu sangat cerdas. Dia hafal setiap rute di seluruh dunia. Beliau itu provinsi. Kayak yang udah angkat baru. Begitu saya melihat Anda di stasiun Travis ini, saya langsung bergegas kemari. Anu, demo, saya Piza. Tuan Lu Sheng, apa tujuan Anda menghafal begitu banyak rute? Apakah untuk berkontribusi bagi Zilu itu? Aku melakukannya untuk
menemukan jalan pulang ke rumah. Melengkapi peta untuk menemukan jalan pulang ke rumah. Kata-kata yang sederhana namun penuh kekuatan. Inilah juga misi utama program pulang ke rumah kami, membantu lebih banyak orang yang terpisah untuk menemukan jalan pulang mereka. Semua kontribusi Tuan Lu untuk peta penunjuk arah kita, termasuk menambah informasi dan mengoreksi detail, semuanya dilakukan secara sukarela. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lu. Apakah Anda juga mengikuti program pulang ke rumah kami? Menurut Anda, bagaimana soal tunggu sebegitu begitu? Sebelum kesini, saya selalu menonton program pulang ke rumah. Tapi setelah melihat prasangka sebagian orang terhadap Tuan Lu, saya ingin bilang kepada beliau, Anda adalah orang yang dengan sepenuh hati membuat peta dunia. Punya Buffy. Ibu, kalian tidak akan membuang aku kan? Bukannya kamu terus riak mau pergi? Sekarang tidak ada yang menghalangi. Kenapa malah tidak jadi pergi? Erza. Nah, aku terima. Apapun yang terjadi, kamu tak bagian dari keluarga lu. Itu tidak akan pernah berubah. Direktur Lu. Soal kondisi kamu saat ini, aku punya informasi yang jauh lebih mengejutkan. Kalau kamu tidak keberatan, aku sarankan kamu berpikir matang-matang. Cinta. Hei, Pak. Pulang, tim produksi semua ada di sini. Aku tidak mau mengacau acara orang. Sudah kubilang dari dulu, Luzong selalu baik sama kita. Kamu mau terima aku sebagai adikmu? Tidak mau, kamu bukan adikku. Luzong, maksud kamu apa? Lu kan cuma mau yang terbaik buatmu. Kenapa kamu bisa bilang hal seperti itu dan menyakiti keluarga? Cepat minta maaf. Kita semua satu keluarga. Setelah kamu lihat sendiri apa yang dia lakukan padamu, baru pikir ulang. Apakah dia pantas kamu anggap keluarga? Maksudnya apa? Lue, percuma kamu hancurkan iPad itu. Datanya sudah lama kami backup di cloud. Lebih baik kamu mengaku sekarang juga. Hei, kamu sebenarnya ngapain sampai ketua Jason sepeduli itu? Aku nggak tahu. Aku cuma nggak mau terlalu jadi pusat perhatian. Aku hilaf. Beneran nggak sengaja. MA. Mama, kayak kamu. Buat Mama, ini bukan masalah besar. Buen, Pak Lu, alasan saya terlambat tadi. Karena saya diminta seseorang untuk mengumpulkan informasi soal Lue. Singkatnya, dia adalah penghalang terbesar bagi kerjasama kita. Ketua Jason, kalau ada masalah dengan anak saya, silakan bicara langsung. Ayah. Aku, Lue, tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan keluarga. Ketua Jason, sudah dengar sendiri kan? Kenapa Anda terus-terusan mau memecah belah keluarga Lu? Sebetulnya apa maksud Anda? Nona Lu, saya melakukan ini demi kebaikan kalian. Dia tidak berani menghadapi perbuatannya sendiri. Makanya gugup. Aku mau menjamin adikku. Ketua Jason, kalau punya bukti, tunjukkan saja langsung di depan tim produksi acara Guijia ini. Jangan main sembunyi-sembunyi lihat iPad di bawah meja. Kamu yakin mau begitu? Menganggap ada yang perlu dilakukan? Masa aku nggak percaya sama Lue? Kalau Nona Lu kedua sudah bicara seperti itu, baiklah. Simi. Tapi kan ini di layar utama. Oh iya, bagian-bagian tertentu di-blur dulu. Supaya Nona Lu kedua tidak terlalu malu. Apa itu? Sampai perlu di-blur segala? Yang di-blur ini. Apa? Matikan! Jangan dimatikan! Setelah kami lacak IP Lue lewat hacker, kami temukan dia mengunggah video-video ini di situs terlarang. Dan semua nama akunnya adalah Liwei Liuyu. Itu bukan aku. Nama Lue, itu ulas video. Video ini makanya. Aku sudah menduga kamu kan bilang gitu. Tapi tidak apalah, aku buat kamu mengakui semuanya. Selain video ini, masih banyak lagi. Termasuk Nona Lu. Hentikan rekaman acaranya. Ini sudah menyangkut privasi kami. Aku ini nih dan selalu nonton. Menuntut keadilan untuk anakku. Keadilan untuknya. Katanya mau jujur.
jujur sampai kelas. Tapi nanti, salah siapa? Anakku masih remaja. Wajar kalau tersesat. Ini bukan dosa besar. Gak perlu disekat. Nyonya Wen, kamu kira bisa lolos? Masa ada milikku juga? Bu, ini semua perhiasan yang hilang selama ini, kan? Barang-barang ini harganya ratusan juta. Tapi dijual di platform bekas cuma beberapa ratus ribu. Mereka akan tahu kalau kita yang menggadaikan perhiasannya. Iman ini. Cepat atau lambat ketahuan juga. Kita harusnya sama-sama. Xiao Liu, bawa mobil. Jalan. Nama penggunanya Li Wei. Dan barang-barang ini sudah hilang sebelum bos lu pulang. Li Wei, ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku nggak tahu orang tipu Hayu. Aku mau lagi. Sudah selesai. Nggak mau lagi. Menganggap kenapa? Emangnya barang-barang itu mahal? Itu cuma beberapa ratus juta. Cukup buat bapak angkatmu bangun satu rumah. Li Wei, selama ini kamu di sini, aku nggak pernah kurang memenuhi kebutuhanmu. Kamu merekam video kakak perempuanmu lalu dijual online dan juga menjual foto ibumu di platform. Sebetulnya kamu mau apa? Aku salah. Aku mau bicara. Aku akan cerita semuanya. Cerita yang jelas. Video itu aku yang merekam diam-diam. Perhiasan ibu juga aku yang diam-diam ambil lalu dijual online. Semua ini perbuatanku, tapi aku hanya incar uangnya, itu saja. Semua ini sepenuhnya kesalahanku. Kalian terlalu memanjakan dan terlalu toleran terhadapku. Tapi kali ini, aku tidak akan lari lagi. Aku akan menanggung semuanya. Sekarang juga aku akan lapor polisi. Aku ini penjahat, orang yang tidak punya malu. Aku jelas-jelas tumbuh di keluarga berada, tapi malah dirusak oleh orang yang punya niat buruk sampai punya kebiasaan memalukan seperti ini. Aku memang pantas ditangkap dan merenungkan semua ini di balik jeruji besi. Anakku, kamu ini mau apa? Walaupun kamu berbuat salah, kita ini keluarga. Apa berisnya? Ayo kebun, cepat bangun. Oh, nggak bisa ada gua. Sudah bidanku. Sedang aku itu bagus. Lain kali jangan ulang lagi. Lui, ayah mau tanya satu hal lagi. Di depan penonton sebelum ini, jangan bohong. Jelaskan dengan jujur. Ayah, silakan tanya. Kamu sebenarnya sengaja atau tidak memfitnah Lu Xiang? Tidak. Sama sekali tidak. 绝对没有. Memang, aku sudah banyak berbuat salah. Tapi semua yang harus aku akui, sudah aku akui. Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Kamu bohong! Kak Lu Xiang, tolong, aku sudah mengaku. Kamu juga mengaku saja, sudah lama tidak pulang. Hari pertama balik rumah, kamu langsung bilang kakak pertama cantik. Kakak kedua tubuhnya bagus. Aku sudah bilang, mereka ikut kakak kandungmu sendiri. Tapi kamu tidak mau dengar. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia mau ketawa. Lalu, kamu pernah bilang mau memeluk mereka? Pernah bilang. Waktu kakak pertama tidur, waktu kakak kedua mandi, kamu bilang mau memeluk mereka. Masa kamu tidak sadar itu perilaku yang menyimpang? Aku sudah coba menghentikannya, tapi kamu malah mau mengusirku dari rumah. Kenapa kamu tidak mau mengakui kesalahanmu, bro? Cepat. Dia. Tidak bisa dipercaya sama sekali. Kau sedikit senang, Kak. Dia akan bohong seperti yang kamu bilang. Apalagi aku ini ayah kandungmu. Betul, aku rasa apa yang dikatakan Lu Yi ada benarnya juga. Kalian kan ayah dan ibu angkat Lu Xiang. Bawa saja dia pulang. Sampai di sini saja, acara selesai. Video ini bisa ditayangkan di acara ini. Kalian kan orang tua kandung Xiao Zheng. Sudah bulat tekad mengakui orang luar sebagai anak? Kalian sendiri, kenapa kami harus begitu? Kami sudah membesarkan Lu Wei selama 12 tahun, bro. Dia cuma bikin kesalahan kecil. Apa yang tidak bisa dimaafkan? Lagi pula, kami selalu menganggap Lu Wei seperti anak sendiri. Xiao Zheng, itulah yang keluar dari mulut ayah kandungmu. Kamu masih mau kembali ke sana? Benar-benar kecewa. Sikap Xiao Zheng sudah jelas. Sikap kalian pun sudah jelas. Tapi belum cukup. Kalau kalian benar-benar mau Xiao Zheng tinggal bersama kami, kalian harus buktikan bahwa kalian tidak akan pernah menyesal.
Ini buktinya. Kalau kalian setuju, tanda tangani surat pemutusan hubungan ini. Surat pernyataan pemutusan hubungan. Sungguh keterlaluan. Kertas kosong ini tidak punya kekuatan hukum apapun. Dan juga tidak bisa menyangkal fakta bahwa Xiao Zheng masih membawa darah keluarga Lu. Aku tentu tahu ini tidak punya kekuatan hukum apapun. Bukankah kamu ingin aku membuktikan bahwa aku tidak akan menyesal? Ini adalah bukti dariku. Hari ini di hadapan tim Guijia, keluarga Lu selalu menepati janji. Lusong, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Ini sudah bertentangan dengan tujuan awal program Guijia kami. Kami ingin melihat pertemuan, bukan perpisahan. Pertemuan maupun perpisahan, semuanya demi kebahagiaan. Lu Wei meski punya banyak kekurangan, tetap aku yang membesarkannya. Jika Lu Sheng tinggal di keluarga Lu, lebih baik dia tetap diasuh oleh ayah dan ibu angkatnya. Bukankah kalian selalu bangga dengan Lu Sheng? Ayah, jangan putus hubungan. Aku tidak rela Kak Lu Sheng pergi. Dia sama seperti aku, hanya melakukan sedikit kesalahan. Hanya karena masih terlalu muda. Ayahku. Saya melakukan ini. Sudah, diam. Kami duluan. Aku, Lu Hongping, menyatakan memutus hubungan ayah dan anak dengan Lu Sheng. Mulai sekarang tidak ada lagi urusan apapun. Aku siap bertanggung jawab atas semua yang aku ucapkan. Adil. Menurutku, apa yang dikatakan pamanku ada benarnya. Ada benarnya? Kalau begitu, langsung saja ajak dia masuk ke rumah. Dengarkan dia mengusir aku. Apa siapa lagi? Keluarga Ling bersedia membayar tunjangan hidup Lu Sheng sebesar 10.000 yuan per bulan. Dan berdasarkan standar itu, kita selalu ingat. Selama 12 tahun sebelumnya. Kak Lu Sheng, aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak tega. Kamu bertanya sana. Kamu tidak bisa baca atau tidak bisa nulis? Cap jempol juga boleh, meskipun kalian tidak menganggap Zheng Er sebagai anak. Tapi kalian yang membawa aku ke dunia ini. Jadi kalian akan selalu jadi orang tua Zheng Er. Kamu tidak mungkin apain terhadap orang tua. Hong Yuan. Cukup kalian yang menandatangani. Jason. Putar video terakhir Lu Sheng dan Lu Wei. Supaya acara ini bisa ditutup. Oke. Masih ada kesibukan lagi? Aku sudah menunggu sebulan. Bukan itu. Ini namanya Liao Dao, si mabuk kabur dari Dovira. Dia juga pengusaha keluarga Lu. Orang Irlandia Utara rebut hari hujanku. Urusan lama ini sudah sama Lan-Lan. Ini nggak beres. Coba. Lihat tuh. Xiao Liao, coba kalau aku nggak sampai di sana, situasinya bisa lepas kendali. Wah. MA, aku begini, NA. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu ngapain sih? Yang kamu belah itu termasuk kedua kakak perempuanmu. Maksudnya apa? MA. Aku begini. MA, dengerin aku dulu. Dan lagi.
Gila! Kita tumbuh besar bareng kamu. Ngapa akan sih tengah langit di semua? Inilah anak kesayangan keluarga lu yang kalian besarkan sendiri. Kelakuannya memang luar biasa. Kak, pasti ada salah paham di sini. Dan lagi, Salah paham? Kamu masih mau anggap kami bodoh? Semua ini kamu yang lakukan. Kamu yang ambil pakaian dalam itu. Kamu juga yang diam-diam mengintip waktu mandi. Kamu mau tuduhkan semuanya ke keluarga lu? Kamu benar-benar biadab. Jangan sentuh aku. Sudah menceritakan aku. Dia ada. Ibu, kamu benar-benar bikin aku naik darah. Jangan sentuh aku. Kalian ini tidak pakai pikir. Ada apa? Kalian tidak mau berpikir. Di Hongwu ini ada konflik. Siapa yang paling diuntungkan? Kalian juga tidak mau kegiatan. Siapa yang masukkan video itu? Tempat kami rahasia itu. Siapa yang bisa mendengar videonya? Jukwe, kalian juga datang. Iya, ayo pergi. Aku bertanggung jawab, aku tadi cingen. Oh, aku tunggu kalian. Luo Hongming, siapa yang paling diuntungkan? Aku tidak tahu. Tapi siapa yang paling dirugikan? Sebentar lagi akan ada jawabannya. Maksudmu apa? Lanjutkan. Beritahu tim produksi, hentikan siaran langsung. Di kelompok tadi, penulisnya sempat bergerak mencurigakan. Mungkin perlu ditunjukkan ke keluarga lu. Siapa tahu mereka jadi iba. Kita sudah lebih dari cukup berbaik hati. Tidak perlu sampai ke sana. Itu soal mereka. Tuan Huo, tunggu. Aku mau lihat. Mau lihat apa? Kamu tidak tahu situasinya seperti apa? Tuh semua. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Kenapa tidak percaya? Semua kejahatan ini jelas-jelas dilakukan oleh Lue. Aku sendiri yang melihatnya. Hongping, kita semua salah. Ayah, kamu ini sudah tidak waras. Jangan karena emosi sesaat, kamu terus-terusan membela sampah itu dan mempermalukan keluarga lo. Lagi, kalian ini picik sekali. Laki-laki mana yang tidak suka harta perempuan? Laki-laki mana yang tidak punya sisi lemah? Lue memang kasar. Meminjamkan uang dan bisnis perhiasan itu hanya kesalahan kecil. Saya putih walau. Sama sekali. Memang benar begitu. Bukan ulah keluarga lu sudah datang seperti ini. Selalu mendatangkan proyek dan investasi besar untuk keluarga lo. betul. Aku sudah disuruh nalo dulu ya. Luit, seorang. Anak yatim piatu yang menikah masuk ke keluarga lu. Sudah aku selidiki, Luai memang belum pernah mempermalukan keluarga lu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Menurutku, cambuk itu tidak jatuh kepadanya sendiri. Jadi dia tidak merasakannya. Bukankah istri Anda sendiri yang bilang, Lue itu anak yatim? Dengan situasi sekarang, semua yang dimiliki keluarga Lu pada akhirnya akan jadi miliknya. Lu apa dia ambil risiko besar kalau hasilnya sudah ada di penata? Ya kan ini bahkan sih. Salah benar wakil lunisnya. Baik. Sepertinya aku tahu dah aku suka ibu yang mereka. Sebenarnya aku tidak minta yang lain. Aku cuma mau ayah dan ibu. Bisa seperti dulu lagi. Itu sudah cukup. Ayah, maksudnya Fang Tianyuan selama ini mendukung Lu Sheng, aku, dan Lue dengan tujuan menumpang nama Lu Sheng untuk berpijak di keluarga kita, lalu mengincar harta keluarga Lu. Memangnya aku peduli dengan receh milik keluarga lu kalian? Memang bukan begitu. Lue memang juga bersalah. Sebagai di rumah, pasti akan memberinya pelajaran. Menghukumnya. Tapi kalian berani-beraninya memanfaatkan Lu Sheng yang polos untuk menghancurkan warisan 3 generasi keluarga lu. Itu tidak akan aku biarkan. Bagus sekali, direktur lu. Direktur lu memang bijak, berpikiran jauh ke depan, dan tahu mana yang prioritas. Sungguh kagum. Dua aktor kawakan itu memang orang kepercayaan ayah. Untung ada mereka yang membela. Status anak yatim piatu. Direktur utama Jiukwe Group, Li Jiangcai, telah tiba. Ayah. Ada ulang ini sebut. Kenapa sekarang berang? Aduh, saya lihat situasi di sini, Diki. Langsung khawatir. Saya buru-buru ke sini. Saya kesini mau bicara jujur. Perusahaan Q kami bisa berkembang sampai sekarang
Itu semua berkat bisnis keluarga lo. Dan itu, aku udah pulang dia sang. Pak lo, saya percaya Bapak bisa memimpin langsung yang baik jika tidak. Soal langsung baru 4 season harus bayar. Ini urusan internal keluarga lu. Saya orang luar. Tidak pantas banyak bicara. Tapi ada satu nasihat. Jangan biarkan yang buruk menyingkirkan yang baik. Saya pamit. Kak, Itu dia. Dia itu. Bakal sekali, Bung. Waktu itu dia masih sangat kecil. Cepat bicara. Tenang dulu. Dia bukan dia. Itu dia. Kamu memang selalu begitu. Bagaimana bisa kamu berkokok dia? Karena aku punya harta orang tua kamu sendiri. Mereka adalah orang tua kandungmu, darah dagingmu sendiri. Kamu sadar tidak? Ini perbuatan yang tidak tahu balas budi, tidak bisa dimaafkan. Aku yang tapi kamu. Direktur lo. Kamu sebagai anak? Benar. Dia bukan anakku. Menurutku dia ketahuan niat jeleknya, jadi buru-buru membela diri. Oh, begitu ya? Kukira pikirannya sudah kacau. Mau berantakan semua. Sakit. Sakit. Apa kamu pengen kejadian dulu? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Tidak akan kupikirkan lagi. Lusang, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini bersekongkol dengan orang luar untuk mengincar harta orang tua kandungmu sendiri. Kamu tahu tidak ada tahun lain, dan kamu tahu warisan keluarga lu tidak akan berlaku kepadamu. Ayo! Tangkap semua orang yang ingin merampas harta keluarga lu, masukkan mereka ke tahanan. Mereka telah melanggar privasi kami. Hentikan ajarannya sekarang. Ini putnya. Sebenarnya bisa. Apa pun sudah. Benar. Kamu sedang putnya ada. Mereka sedang mengacarnya. Sekarang anda minta kenalan harus jelas tentang Pak. Anda yang minta semua video dan rekaman. Tapi sekarang Anda tiba-tiba minta stop. Kenapa? Betul. Suatu yang bukan apa butuh dia. Tapi yang perlu kalian tahu adalah Maksud Anda? Wang Tingwang menguasai aset beberapa komunitas diaspora Tionghoa di luar negeri. Jangan-jangan dia itu. Kalau penaja mau menang acara, dia mau bikin episode cair. Ya sudah, cepat, stop. Lalu pemimpin besar kami sebentar lagi akan membersihkan orang-orang yang tidak loyal. Sepertinya tim acara ini cukup tahu diri, tahu kapan harus berhenti. Mereka tahu batas. Tapi Ada yang tidak tahu batas. Yang saya tahu hanya satu. Hajar mereka semua, berhenti! Wu Hongping, kamu berani sekali. Kamu berani berbuat ini di siaran berita. Ini kamu tidak boleh movie. ini benar-benar melanggar privasi. Lagi seru-serunya, marah iklan. Yang nonton kedua, ini si problem nggak berani mainkan. Momen keren sang pemimpin besar. Sayang banget terlewat. besar ya. Semida. Dan yang kamu berani suruh orang curang kayak gitu. Aku khawatir banget sama pemimpin besar. Pasti nggak berbahaya. Betul, ini kawasan damai. Orang awal alam terus. Kalau pemimpin besar sampai lengah, kita telah beransalaman. Repot banget itu. Pemimpin besar selalu juara satu di turnamen sing ketat tiap tahun. Bukan sekalipun dia bukan orang lain. Dia tahu batasnya, tenang saja. Jiansan, persahabatan kita sudah 60 tahun. Gak nyangka, soal Jing terjun ke dunia ini, dalang balik semua ini adalah kamu, kan? Maksud kamu apa? Waktu itu, kamera yang mengintai Luwei ditinggalkan saat kamu berkunjung ke rumahku. Dan sebuah bukti yang disebut diri Luwei itu juga kamu yang kumpulkan. Berani kamu bilang bukan kamu dalangnya? Dia pakai dalih kerjasama. Aku sudah heran, keberuntungan sebesar ini kok bisa jatuh ke keluarga lu begitu saja. Tuan Huang Tianyuan adalah bos saya.
Semua kerjasama ini dia yang tegakkan, semuanya sah dan nyata. Tapi kalian tidak memperlakukan Lu Sheng dengan baik, makanya dia marah. Tuan Jason, maksud Anda, karena Lu Sheng adalah putra kandung keluarga kami sekaligus anak angkat Fang Tianyuan, maka Fang Tianyuan memberikan pulau di Pasifik, kapal pesiar mewah di Amerika, dan pesanan industri militer senilai 10 miliar kepada keluarga Lu? Tepat sekali. Dosa kami memang punya kemampuan itu. Tuan Jason, akal sehat saya justru bilang Anda ini pedagang Wall Street yang lebih mungkin mengincar harta keluarga Lu. Waktu Anda datang ke rumah kami hari itu, Anda terus-terusan menanyakan soal Lu Sheng. Kalian sudah saling kenal dari dulu. Soal ketua besar Kingman itu, semua rekayasa kalian sendiri. Lu Hongping, demi hubungan kita selama ini, aku beri kamu satu kesempatan. Kamu langsung tidak mau dengar? Stop, Jason. Tidak perlu buang-buang kata dengan mereka. Uyuk ketemu. Omong kosong. Lu Sheng, dia sendirian merobohkan 6 orang. Kamu yang jangan berarti ketua besar Kingman. Ketua besar, data asli Lu Wei sudah ditemukan. Identitas asli Lu Wei. Betul, ini yang Anda minta saya selidiki. Baru saja dikirim oleh anak buah. Lu Wei, laki-laki, 18 tahun. Bersekolah di Sekung Bisa Tujiangzong. Yang ini tidak perlu dibacakan. Belakangan ini dekat dengan grup Jiuqian. Hampir 100 proyek, semuanya bekerja sama langsung dengan Li Jiangchai, direktur grup Jiuqian. Berhasil mengangkat grup Jiuqian dari perusahaan kecil 3 tahun lalu menjadi konglomerat bernilai ratusan juta. Semua yang hadir di sini. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini bos lo. Pelindung saya, putra keluarga lo. Beliau adalah keberuntungan saya, Li Jiangkai. Kita bermitra untuk bekerja sama. Yang tujuan kita selalu membesarkan bisnis ini. Kalian mungkin belum mengenal beliau sebelumnya. Semoga hari ini, kalian semuanya. Li Wei, putra Li Jiangchai, dinyatakan tenggelam dan meninggal 12 tahun lalu. Lihat foto ini, kok mirip sekali dengan tampang Xiao Zheng waktu kecil. Persis sama. Apa? Ini kebetulan banget. 12 tahun lalu, anak Li Jichai baru meninggal. Tiba-tiba muncul Lu Wei dari keluarga lu. Yang lebih anehnya lagi, Li Jichai yang kehilangan anaknya malah sukses besar berkat Lu Wei. Dunia ini memang penuh keajaiban. Itu bukan aku. Bukan aku. Dia berbeda denganku. Saya bisa ingat, aku sudah tidak punya ayah atau ibu. Mereka yang membesarkan aku. Tidak punya ayah atau ibu. Kalau begitu, coba bilang sama mereka berdua, bilang bahwa orang tua Lu Wei tidak peduli dan tidak menyayangimu. Baru aku percaya. Kalau aku bilang, kamu langsung percaya? Aku emang jujur. Aku. Aku 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 jujur. Aku. Kami mengajar. Orang tua Li Wei. Aku. Kamu itu sikap berdua. Selama ini kamu terus membohongiku. Kamu masuk ke keluarga lu dengan niat tersembunyi, persis seperti yang sudah direncanakan. Kamu ambil sendiri dulu, sendiri atau saya? Benar kan? Darah lebih kental dari air. Orang tua kandung tetap yang utama. Bukan aku yang mau membohongimu. Tapi kamu yang paling debui. Binatang. Tanpa keluarga lu, mana mungkin kamu bisa hidup? Seanak ini sekarang, bohong. Kedua orang itu, entah di got mana mereka merana. Kak, tidak bisa bicara begitu. Dulu kalau bukan karena usahaku, depresi belah tante tidak akan bisa sembuh. Kau belum seharusnya berterima kasih aku karena sudah mengenal Karata. Kak, tubuhmu memang indah. Sayang sekali rencana kita terbongkar lebih cepat. Jadinya tidak bisa menolongmu keranjang sesuai rencana. Jiu Kue Group.
mencuri orang lain untuk diri sendiri. Harusnya dari dulu sudah aku sadari. Apa kamu? Anda pulang! Liar! Hah? Apa katamu? Ayo sini. Kalian! Lu Heping, semua tamu ini aku yang undang. Mereka semua orangku. Semua orang bisa dapat bagiannya. Tadinya aku pikir keluarga lu mau naik daun. Ya satu pak. Bisa aku kunci bawahmu. Menurutmu, sekarang harus bagaimana? Kalian maunya apa? Bukankah kamu mau mewariskan aset keluarga lu ke anakku? Sekarang selesaikan saja serah terima sahamnya di sini. Anakku juga saja. Dia tidak akan menjebakmu. Biarkan dia kembali menjadi kebanggaan keluarga lu. Ini namanya karma. Sudah menggali lubang sendiri. Selain Lu ingat saja ada urusan lagi di sini. Kalian pergi saja. Pergi? Pergi kemana? Kamu sudah merusak rencanaku. Aku tidak Sepertinya kamu tidak tahu seberapa besar kekuatanku. Wani, Jai! Desi bisa apa ini? Hai menolak lalu. Tuhan apa yang aku nak tunjukkan padaku? Aku lebih pikir sekarang. Dialah yang membuatku hampir mati mencarimu. Teman waktu itu adalah dia. Demi menyeret anaknya sendiri masuk penjara, dia rela membunuh. Aku nggak ngerti orang-orang berpakaian hitam itu. Kalau nggak ada kejahatan, mana mungkin bisa kaya secepat itu? Ternyata ini lupain juga. Masih bisa menghai. Lidian Kai, kamu bukan manusia. Sampai bagian baik pula hingga. Sobat ibu biasa nih. Yang cukup. Iya, aku. Siapa suruh dia sombong karena pernah kasih uang anakku? Siapa suruh keluarga lu jadi keluarga terkaya di Jiangsu? Sayangnya, dia tidak mati. Apa aku yang bikin orang mati? Dia memang seharusnya mati. Kalian tunggu saja. Siapa suruh keluarga lu jadi keluarga terkaya di Jiangsu? Sayangnya, dia tidak mati. Apa aku yang bikin orang mati? Dia memang seharusnya mati. Mama, keluarga lu bisa jadi seperti ini semua gara-gara dia. Jadi seperti ini, semua gara-gara dia. kamu binatang sudah menghancurkan segalanya dari keluarga lu. Daripada menyerahkan keluarga lu kepada kamu. Tenang dulu, Luzong, single stasiun TV. Di sini sudah kami blokir semua. Sekarang kami akan menemanimu bersenang-senang. Serang! Kalian berani sekali. Masa nama Fei Qinglong tidak pernah kalian dengar? Mau dari geng manapun di wilayah Jiangzhou ini, naga harus tunduk, harimau harus merunduk. Berani ganggu You Xiaoyan, kalian semua harus mampus. Coba saja dengan suku kelas. Coba. Suara tikus ini. Ini situasi apa? Tidak tahu. Kamu lihat apa? Sekarang sudah tahu seberapa kuat aku? Aku! Kalau aku bilang tahu, ketua besar, bisakah Anda ampuni aku? Itu harus kamu tanya keluarga lu. Kalau mereka bilang boleh, baru aku lepaskan. Saya. Nah, dia sudah bilang, suruh kamu mati. Lakukan. Mati kamu. Jangan. 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 Kalian tadi bikin kaget banget. Ini namanya membela diri. Aku tadi cuma berantem sama dia, tapi kalian langsung habisi nyawanya. Baik-baik. Mati pun sudah tepat.
Oh? Yang kedua, serahkan juga ke kalian. Saya mau dibebaskan. Atau tidak? Kedua, aku mohon. Aku salah. Apapun yang minta, aku lakukan. Apapun perintahmu, aku penuhi. Aku bisa bayar dengan nyawaku. Ketua, Dia dalangnya. tadi dia mau menyerang kamu. Dia layak mati. Baik, ikuti keputusan Lu Zong. Jangan. Ketua, ampuni aku. Aku mohon, ampuni aku， ampuni aku。放我出来，放过我吧！我就是一个妇人，我求求你放过我吧！放过我吧！妈！妈！妈！ Gawat Jeopardy. Aku penasaran, kalian semua memujanya, menganggapnya lebih dekat dari anak kandung sendiri. Aku ingin lihat. Isaac. Aku juga ingin miskinnya. Mau. Aku ingin dengar apa kata ayahmu. Kamu kira aku sudah membesarkanmu 12 tahun, bahkan rela berselisih dengan anak kandungku sendiri. Sejauh kamu begitu. Seperti aku terima kasih. Kamu sama sekali tidak punya perasaan, Mo. Kamu tahu betapa ibumu menyayangimu, betapa aku menghargaimu selama ini. Jujur berkata, semua ini, semua orang bisa melihatnya. Masa tidak ada satupun yang menyentuh hatimu? Ya, dan ini, kayu. Baik-baik, hati nuranimu tidak terusik. Anak kandungmu sendiri saja tidak kamu akui. Sekarang kamu bicara soal perasaan? Jangan bilang begitu padaku. Kamu kebiasaan. Hari ini aku akan berikan aku nasihat keluarga lu. Sisi asli payang. Kalian selalu membanggakan keluarga lu. Dasar seringi. Kau tidak lama punya ada bodoh. Sikap ingin turba. Lanjutkan. Orang-orang bilang pisau Lu Sheng itu tidak bagus. Tapi lihat aku, Lu Weiyo, yang penuh keanggunan dan pesona. Lebih baik dari uang muda yang kalian serahkan itu. Makanya aku dijadikan alat oleh teman-teman kalian. Kalau aku melakukan sesuatu yang sedikit saja salah, kalian akan baik sama aku? Itu yang selalu kuingat dalam hati. Kamu punya hak apa untuk ngomong begitu? Bahasa aku nih. Kamu abaikan begitu saja. Tapi 1, 2 kejadian buruk saja. Kamu punya terus sampai sekarang. Kamu ngasihku yang muka juga untuk ngomong. Kamulah orang paling tidak tahu malu di seluruh keluarga lu. Siapa yang mengurusnya di bawah tanah? Siapa? Yang bikin makan makanannya sampai usin di bukui. Dan siapa yang ngurusnya dengan kuya? Hampir celaka di tengah jalan. Semua itu kamu yang paling tahu. Halo. MA, akhirnya. Yosis, kenapa mama lakukan ini padaku? Gan aku gini. Baru saja. Kita mah bilang itu. Dirimu tidak bersalah ya.我不说你，不是爱提升了。Begitu kan? Kamu cuma orang gila yang punya depresi. Tidak pernah ada cinta. Yang dicintai itu wajahku waktu kecil yang mirip Lu Jiang. Salah. Sebenarnya Lu Jiang pun tidak pernah dicintai. Yang dia cintai hanya anak dan dirinya sendiri yang ideal. Kamu, bagaimana bisa bicara begitu soal mama? Memangnya aku kurang baik sama kamu? Sebentar, Magan. Kamu selalu pakai alasan demi kebaikanku. Suruh aku ini, suruh aku itu. Itu yang kamu sebut kebaikan? Ibu semua sebagai gaya sama. Untung aku bukan anak kandungmu. Kalau iya, aku pasti sudah gila duluan.
Kalau bukan karena kalian yang tidak peduli dan tidak punya perasaan. Kalian yakin kamu menemui penjadi mana mungkin aku, Louis, bisa menyesal dia. Sekarang mau bicara soal perasaan sama aku? Lucu sekali. cerah. Bawa aku tempat mungkin saja. Ayo, lakukan. Social! Masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Dia akan lepaskan seumur hidup. Siap. Keluarga lu serahkan kepadamu untuk ditangani. Kamu mau gimana mundunya? Yuan. Keluarga lu yang lakukan untuk menemuimu. Mereka ini berterima kasih karena kamu ngelepas mereka di hotel waktu itu. Dihabui. Bukankah kita sudah berjanji untuk memberikan semua rekaman video Xiao Sheng kepada mereka? Suruh mereka masuk. Tuan Gubernur, surat jadi waktu mendung serta berterima kasih. Saya datang untuk menyampaikan salam kepada Anda. Ada hal lain? Tuan Gubernur, itu kami ingin bertemu dengan Zen Air. Apakah itu memungkinkan? Tuan Gubernur, mohon jangan salah paham. Kami hanya ingin melihatnya sebentar. Dia tidak harus menemui kami. Kami cukup melihatnya dari jauh saja. Itu sudah cukup. Ayo, antar mereka menemui Zen Air. Terima kasih. Ini adalah harga terakhir yang dia catat, rekaman terakhirnya. Zen Air sangat merindukanmu semua. Ayah dan ibu angkat bilang, Ini ada apa? Ayah, buka. Zen Air sudah berjuang melawan leukemia selama 5 tahun. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ayah angkat bilang, Zen Air masih punya 3 bulan sebelum pergi ke Suda. Waktu aku bertemu kalian nanti, ceritakan semua keinginan kalian padaku. Setelah Zen Air pergi ke surga, kalian harus tetap makan dengan baik ya. Kata ayah dan ibu. Itu pasti. Sekarang nafsu makan Zen Air sangat buruk, sudah tidak bisa makan. kalian harus tetap makan dengan baik ya. Mungkin kamu pernah dengar bunga musim semi mekar seperti di alam liar. Mungkin di sana, kamu pasti akan menuruti kata-kata mereka. Kalau kamu melihatnya dalam mimpi, jangan takut. Tidak.
Jane Eyre tidak akan menakut-nakuti kalian. Bahkan, hanya dengan satu tatakan. Ini kasih yang Alesina dapatkan untuk kalian. Itu. Sayap di dunia ini. Akan selalu melindungi kalian. Harus terus seperti ini. Yang angin meniup seluruh